Siang teman-teman semua, saya panggilnya teman-teman ya, karena kita seumuran. Sama yang di depan-depan. Perkenalkan nama saya Angelina Sandi. Saat ini kita akan mengikuti bersama-sama obrolan santai sesi 1. Obrolan santai ini merupakan rangkaian dari acara Festival Toleransi yang akan berlangsung dari hari Senin 2 September hingga hari Rabu tanggal 4 September. Nah, kali ini untuk obrolan santai sudah boleh lihat narasumber saya di depan. Ini susunannya berdasarkan usia dari paling muda di sini sampai sana. Ya. Misalkan bisa diizinkan, ya kan? Misalkan ya. Oke, narasumber saya udah bisa lihat ya, wajahnya muda-muda ya. Ini anak-anak Gen Z yang very mindful ya, karena mereka akan sharing pengalaman mereka mengikuti program perjumpaan lintas iman. Nah, izinkan saya memperkenalkan dulu narasumber saya dari yang paling tua, Christophorus Carlo. Oh salah ya, kamu gak paling tua. Oke, di sebelah kiri saya ini adalah Kayla Ayasha atau yang dipanggil Kayla. Kayla dari mana Kayla? Dari SMA Alizar Pondok Labu. Mbak Kayla adalah wakil ketua OSIS ya. Oke, di sebelah Kayla ada Christophorus Carlo Vico Saputro yang biasa dipanggil Carlo. Saat ini menjabat sebagai Sekretaris 1 Presidium OSIS SMA Kolese Canisius. Sekolah homogen ya. Oke. Di sebelahnya Carlo kita punya Sherin Angelica, biasa dipanggil Sher ya. Sher, kayak penyanyi Sher itu ya. Ketahuan dong umur aku berapa ya. Abaikan tolong ya. Sherin Angelica dari Peace Project ya. Di sebelah Sher ada Satria Bagus Wibisono, biasa dipanggil Bibi. Ini kalau Bibi ini mewakili dua, ya agak berat di bebannya ya. Satu dari Bahari ya, sebagai pengatuh Bahari. Kemudian Wibi juga nanti akan sharing pengalamannya selama mengikuti temu kebangsaan orang muda. Nah, yang paling ujung, yang paling muda, terlihat wajahnya ya, hasil skincare itu nggak bohong ya. Itu adalah Kak Kiki Tansil dari Soka Gakkai. Boleh tepuk tangan dulu dong buat narasumber saya. Mic-nya udah ada semua ya, tolong dipegang ya, tolong dipegang mic-nya, biar gak rebutan. Oke, aku mau mulai dari yang paling muda dulu kalau gitu, Kak Kiki. Boleh ya, Kak Kiki. Dari Soka Gakkai ya, ini kan namanya tuh bau-baunya Jepun banget ya, yang ibu-ibu tuh pasti pada tahu deh ya kan. Nah, Soka Gakkai itu boleh diceritain dikit ya Kak, apa sih Soka Gakkai ini? Selamat siang semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya mewakili Soka Gakkai. Jadi Soka Gakkai Internasional itu perhimpunan pencipta nilai yang bergerak di bidang pendidikan, perdamaian, dan kebudayaan. Jadi kita ada di 192 negara dan wilayah. Jadi yang ada di Indonesia namanya jadi Soka Gakkai Indonesia. Dan kita punya 3 pilar yang tadi ya, pendidikan, kebudayaan, dan perdamaian. Jadi kita mencipta nilai dari 3 pilar tersebut. Di 192 negara. Ada pertukaran pemain nggak Kak Kiki? Misalnya dari Kak Kiki tiba-tiba dipindahin ke Tanzania gitu, Soka Gakkai Tanzania? Biasanya setiap tahun kita kumpul generasi muda dari 192 negara di Jepang. Jadi kita ada kayak sebuah training course di Tokyo. Oh, jadi setahun sekali pasti di Jepang ya? Oke. Syarat jadi member Soka Gakkai apa sih Kak kalau mau ikutan? Oh, kalau syaratnya sih ya memang harus jadi member Buddhis, jadi agama Buddhisnya. Oh, harus mualaf dulu ya, pindah ke Buddhis ya, ke teman-teman ya. Tapi event-event Soka Gakkai itu kayak kita bikin pameran ke madrasah, terus nanti tanggal 8 September kita bikin SDG Summit sama mahasiswa UI, jadi kita universal banget untuk datang ke gedung kita gitu. Oke, menarik. I'll be back ya, Kak Kiki ya. Sekarang selanjutnya Wibi. Nah, Wibi ini yang menarik ini sebenarnya adalah Bibi ini bahaya ya. Kalau saya kan triple minority ya, udah pertama perempuan ya, Chinese ya kan, Katolik, triple minority. Ini bahaya ini saya nggak bisa ngomong, super minority ya. Kalau kita nggak nongkrong di komunitas lintas agama, pasti kita nggak pernah dengar namanya bahaya ya. Bibi boleh cerita dikit nggak bahaya ini kepercayaan seperti apa? Oke, mungkin saya akan cerita ya. Bahaya itu adalah sebuah agama yang diwahyukan di tahun 1894 di Iran. Kami sebagai umat Bahai percaya bahwa agama turun untuk mempersatukan. Jadi kami punya prinsip tidak persatuan, keesaan Tuhan, lalu agama sumbernya satu Tuhan, kemudian kesatuan umat manusia. Jadi kita ini semuanya adalah satu bagian dari ras umat manusia. Oke, agama turun untuk mempersatukan. Ya. Keren. Nanti kita bahas lagi ya.
Oke, berikutnya share dari Peace Project. Boleh cerita dong sedikit, Peace Project itu apa? Jadi kalau misalnya secara umum, Peace Project itu event yang diselenggarakan oleh Global Peace Foundation, di mana teman-teman dari berbagai lintas agama, lintas budaya, lintas latar belakang lainnya bisa berkumpul dan mengetahui atau ikut tur keliling di tempat-tempat ibadah yang kita kunjungi. Oke, yang boleh ikut Peace Project ini siapa aja? Boleh siapa saja dari umur berapa aja, tapi kita utamakan lintas agama, lintas budaya, dan lintas latar belakang. Enggak ada batasan umur ikut ya? Oh ya ampun, bisa daftar kita dari ya. Oke, thank you ya Syah. Nanti kita kembali lagi. Nah ini ada dua anak SMA, kasih tepuk tangan dong ya. Dari sekolah langsung kemari ya. Hebat, dari Polres Kanisius dan Alizar. Ini dua sekolah ini udah punya program sendiri ya. Udah jalan kurang lebih 3 tahun. Nah, ya betul. 8 tahun. Oh 8 tahun? Kamu umur berapa sih kalau di 8 tahun udah bikin program aja? SMA-nya kan lulus ya. Oke, programnya sudah 8 tahun. Boleh cerita nggak? Kalian ini kolaborasi mengerjakan program apa nih antar sekolah ini? Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Carlo dari Polres Kanisius dan saya menjelaskan tentang program apa sih yang dimaksud dari tadi yang sudah kita kerjakan selama 8 tahun. Jadi program ini cakupannya lebih luas. Kalau tadi mungkin soal agama, kalau ini lebih ke persatuan dan nasionalisme. Ini tuh jadi merupakan program bernama Raga Muda. Raga Muda ini apa? Raga Muda ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menyuarakan suara pemuda. Kita sebagai pelajar SMA tentu kita perlu yang namanya menyuarakan suara pemuda. Pada siapa? Kepada pemerintah, kepada masyarakat sekitar. Dan kami, mengapa sih? Apa yang membuat kami ini perlu gitu mengadakan yang namanya Raga Muda itu berawal dari tahun 2017. Di situ OSIS, Polres Kanisius dan juga Alizar itu melihat bahwa tahun ini merupakan tahun yang krusial. 2017 banyak terjadi tindakan intoleransi dan juga ada politik identitas pada waktu itu. Maka dari itu kami berpacu pada yang namanya Sumpah Pemuda. Jadi pada waktu itu Sumpah Pemuda hanya dilakukan oleh segelintir orang. Sama seperti Raga Muda pada 2017 hanya dilakukan oleh segelintir orang, tetapi impactnya apa? Impactnya itu besar, bisa diikuti oleh banyak orang. Jadi maka dari itu Raga Muda merupakan acara untuk menyuarakan suara pemuda yang diikuti oleh seluruh pelajar SMA se-Jabodetabek. Kamu yakin kamu masih SMA? Jelasin bagus banget ya. Teman-teman ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong untuk teman saya ya. Ini semuanya tujuannya sama ya, untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan, toleransi. Ya kita udah tahu ya. Walaupun itu ini PR yang dari presiden pertama proklamator sampai sekarang ini nggak selesai urusannya ya. Saya nggak tahu apakah sosial media ini juga berperan ya, untuk mungkin tadinya sebenarnya banyak intoleransi tapi kita nggak tahu ya. Zaman saya muda sampai sekarang masih muda juga gitu kan ya. Ketawanya seneng banget kan ya. Dari zaman saya muda sampai sekarang muda, tadinya kan mungkin terlihat negara baik-baik aja karena tidak ada sosial media ya, tidak ada netizen yang sibuk memberitakan setiap kejadian ya kan. Nah tapi sosial media ini kan juga bermakna dua ya, bahwa oh ada kejadian begini, biasa dong orang Indonesia latah dong mau ikutan ya kan, mending kalau bagus-bagus, yang jelek-jelek juga ikut latah. Nah peran teman-teman ini luar biasa sekali ya, bahwa teman-teman mau take part ya untuk menjaga nilai-nilai toleransi ini. Nah, aku ngobrol sama anak SMA dulu deh, takutnya ada jam malam kan mesti pulang ya. Padahal kita mencatat sampai pagi di diskusinya. Ini tadi boleh ini nggak? Raga Muda itu kegiatan spesifiknya itu apa? Ya, kalian ngapain nih gitu, dan biasanya itu berarti kan apakah dilakukan di setiap angkatan ya kan, atau setiap tahun atau bagaimana, dan itu pesertanya siapa aja? Jadi Raga Muda itu adalah acara yang kita adain annually, jadi setiap tahunnya ada dengan tema yang selalu berbeda. Kita melihat juga dari situasi yang ada ya. Untuk tahun ini temanya? Untuk tahun ini temanya adalah merayakan Semarang Persatuan. Keren. Udah selesai acaranya? Udah, tanggal 25 Agustus kemarin. Oh pas ya selesai ya, langsung lanjut kembali ya. Oke. Betul. Nah terus? Nah, jadi event main eventnya itu adalah kita pawai di CFD Coffee Day. Jadi kita membawa rombongan dari Kanisius, dari Alizar, dan dari beberapa sekolah lain kolaborator, dan juga kita buka pendaftaran nih untuk anak-anak muda dari SMA-SMA lain yang mau ikut pawai, dan kita menyuarakan itu dengan nyanyi-nyanyi. Ada juga kita bikin kayak
seni gitu yang kita bawa itu pas kita di jalan-jalan termuter. Dan kita juga ngebuka acara di Sarinah, di mana di situ ada anak muda dari sekolah-sekolah yang bernyanyi, menari, ada juga art booth gitu. Oke, setelah pawai itu impact-nya apa? Ke teman-teman sendiri, ya, teman-teman sendiri ya, pengalaman pribadi sebagai panitia, gitu kan ya, dan kepada lingkungannya, kan ada sasarannya dong, kan kalian pasti sasarannya sama-sama anak muda dong, sesama Gen Z kan. Nah, dari pawai ini impact-nya apa? Oke, jadi dari pawai ini tentu kita memiliki sebuah tujuan. Tujuannya apa? Tujuan kita melakukan pawai di CFD adalah untuk mendapatkan exposure. Exposure dari seluruh masyarakat yang terlibat di CFD pada waktu itu. Itu yang pertama. Lalu dari sebelum acara Raga Muda ini berlangsung, kita juga sudah menggebiar-gebiarkan promosi kegiatan kita, promosi dari Raga Muda, dan juga menjelaskan nilai dari Raga Muda itu apa sih sebenarnya. Dan selain itu kita juga kuncinya adalah di exposure. Jadi kita mengundang dan juga didukung oleh pemerintahan, yaitu Dinas Pendidikan DKI Jakarta, terkait dengan acara Raga Muda ini, sehingga bisa lebih terdengar oleh pemerintah, masyarakat. Dan tujuan yang lebih spesifiknya itu apa? Adalah supaya masyarakat itu melihat kalau wah, pemuda dari beragam sekolah yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda, dan juga yang paling penting adalah agama yang berbeda-beda juga. Kita memiliki seluruh latar belakang itu, kita punya seluruh kekayaan itu, dan kita saja bisa bersatu gitu sebagai pemuda. Masa sih masyarakat nggak bisa bersatu? Kalian ini cocok loh, ICRP itu berarti kalian open untuk pacaran agama juga dong ya, orang Kanisius sama Kanisius ya kan, beda agama udah kan itu kan ya, Katolik sama Islam, cocok ya, hebat, luar biasa, keren sekali. Oke, aku pindah dulu ya, boleh tarik nafas, mau minum silakan ya. Aku tanya ke Pak Kiki dong, ini Soka Gakkai ini berarti di antara kita yang di depan ini berarti organisasinya yang udah paling established, benar ya, kayak gitu ya. Nah, boleh bisa lebih detail lagi nggak Kak? Ini kan mainnya ke edukasi ya, kayak. Nah, kunjungan ke madrasah, ya, kunjungan ke pesantren, mungkin ke asrama sekolah Katolik, sekolah Kristen, ya kan, sekolah Buddha, ya kan. Apa sih yang di-sharingkan pada saat kunjungan itu? Ya, jadi karena kita bawa namanya pameran edukatif dari Piagam Bumi Internasional, jadi di dalam pameran tersebut kita ada tentang topik SDGs juga, Sustainable Development Goals. Jadi, nah, tapi konsepnya adalah kita memberdayakan OSIS-nya untuk jadi panitia inti. Jadi kita benar-benar kali ini pendidikannya lebih melibatkan dan semuanya harus berpartisipasi. Jadi guide, jadi ketua grup, jadi moderator, dan topiknya tentunya ada passion, terus tentang impian, tentang masa muda gitu loh. Jadi kita bikin interaktif, ada diskusi juga, ada dialog juga. Terus kita kadang bawa mahasiswa UI untuk sharing, bikin talk show. Jadi mereka yang kayak di Madrasah Karawang Man 2 itu mereka kayak minjem jaket kuning UI-nya untuk manifestasi gitu. Jadi mereka mau kuliah di UI. Jadi yang kita bawa benar-benar kayak kasih harapan, kasih konsep kamu punya potensi kekuatan yang hakiki yang ada di dalam diri kamu dan tinggal kamu keluarin. Jadi pendidikan nggak cuma hanya untuk menghafalkan atau menerima pengetahuan, tapi kamu punya potensi di dalam dan yuk sama-sama kita keluarin. Keren sekali Sobat Gakkai. Ini targetnya usia berapa sekolahnya Kak? Mau apakah dari playgroup sudah diajarin nih pakai jaket kuning misalnya ya kan? Gitu kan ya, foto-foto kan dari kecil gitu kan? Atau dari mana? Jadi pameran ini sebenarnya baru 1 tahun kita mulai dari SMP negeri, terus Regina Pacis yang di Selipi, terus ke SMK, terus langsung diterima di Kemenak untuk bikin di hari amal bakti di JCC. Nah setelah itu banyak pesantren, banyak madrasah yang datang. Jadi itu juga saya juga sempat masuk ke madrasah, kayak gimana ya gitu. Tapi di situ terjadi sebuah ruang terbuka untuk saling berinteraksi. Madrasah juga belum pernah kedatangan orang Buddhis seperti saya, dan saya juga belum pernah masuk ke sekolah madrasah. Tapi karena kita punya tujuan yang mencipta nilai sama-sama demi mereka, dan di situ kayak nggak ada perbedaan gitu. Dan mereka saya juga kayak dan ya ada yang dari mahasiswa UIN juga datang ke sekolah swasta Katolik, dia juga
ternyata sekolah swasta Katolik seperti ini. Jadi kita bikin ruang terbuka untuk sama-sama merasakan perbedaan, tapi kita semua penghuni bumi yang punya tujuan yang sama. Ih, ini Kak Gigi kemana aja sih pas saya zaman SMA karena dikunjungin sekolahan saya? Udah ke Kanisius sama Aiza belum Kak? Itu favorit kayaknya. Nah, jangan lupa saja ya sama Kak Gigi ya. Thank you. Ini keren banget nih. Sobat Gaka ya. Jadi fokus benar-benar di edukasi, kunjungan ke sekolah ya Kak ya. Jadi yang di-sharingkan itu adalah personal development juga, kalau aku boleh tangkap ya kan, bahwa mimpi bisa gitu loh. Udah deh daripada macam-macam, udah fokus aja pendidikan sekolah gitu ya. Dan itu bahwa pendidikan itu akan membuka pintu ke banyak hal ya, pintu banyak peluang ya. Oke, thank you. By the way teman-teman, kalau ada yang mau nanya silakan ya, langsung angkat tangan, kita di sini santai aja. Teman-teman juga langsung kalau suka mau nanya boleh silakan kok ya, open ya. Nah sekarang aku mau ke share nih. Kalau dari Sobat Gaka ini kunjungannya ke sekolah-sekolah ya, kalau share dari Peace Project ini kunjungannya ke rumah-rumah ibadah. Oke. Ini yang dibawa siapa aja share kunjungan ke rumah-rumah ibadah? Turis kah, anak sekolah kah, orang awam kah, atau gimana? Biasanya kami target marketnya anak muda, tapi memang secara peserta yang daftar tuh kadang ada yang oma-oma, ada yang dari peserta-peserta lama, atau nggak dari anak-anak yang masih sekolah juga ada gitu. Jadi sangat beragam sekali, dan orang-orangnya itu juga dari latar belakang berbeda, dari agama yang berbeda, dan kadang penasaran dengan si rumah ibadah ini gitu. Peace Project ini project lokal atau project internasional? Lokal. Oh lokal. Sejak tahun kapan? 2015. 2015. Boleh tahu penggagasnya siapa? Pengagasnya Global Peace Foundation. Dari mana? Global Peace Foundation. Oh, Global Peace Foundation. Oke, jadi pengurusnya berarti semua anak-anak Indonesia ya, saya bilang ya. Betul. Indonesia ya. Kantornya ada di mana? Ada di Pintu Air 2 di Pasar Baru. Oke, selalu open pendaftaran? Kita volunteer setiap setahun sekali di open recruitment. Oh, open recruitment volunteer, ada waktunya ya. Iya. Oke, jadi kegiatannya memang dalam satu hari itu satu tempat ibadah, atau dalam satu hari itu bisa beberapa tempat ibadah? Kadang kita kalau kemarin-kemarin kita emang fokusnya di satu tempat ibadah, karena satu tempat ibadah itu aja kita kadang ngerasa kurang cukup nih untuk kepo banget tentang si tempat ibadah ini. Tapi kadang ada juga beberapa hari kita pergi ke dua tempat ibadah atau ke 3 tempat ibadah gitu. Biasanya pada saat kunjungan itu yang dilakukan apa aja? Kita banyakkan jadi tempat-tempat ibadah. Jadi kita pernah sebenarnya ke Soka Gakkai, kita di sana mendengarkan apa sih Soka Gakkai itu, terus juga kita memperkenalkan apa itu GPF dan fokus utama GPF itu apa sih gitu. Lalu juga kita keliling biasanya tur ke tempat-tempat ibadahnya, itu kan biasanya ada sejarahnya, ada semacam barang-barang uniknya, atau enggak cara-cara ibadahnya, kita melihat mereka beribadah itu gimana sih caranya gitu. Juga kita biasanya ada interaksi langsung antara kita dengan pemuda-pemuda di tempat ibadah tersebut gitu. Oke, skopnya Peace Project ini sudah sampai mana? Apakah hanya di kota-kota besar, atau sudah masuk sampai ke level kecamatan, kabupaten gitu? Atau sementara hanya di Jakarta dulu? Kebetulan memang Jakarta lagi panas-panasnya nih. Cuacanya atau apanya nih? Lagi gemar-gemarnya. Tadi sih 34 derajat memang ya, tapi mau pilkada juga agak panas juga, beda yang lain. Lagi semangat ya di Jakarta, tapi juga di kota-kota lain juga nggak kalah semangat. Teman-teman dari Semarang, teman-teman dari Surabaya juga ikut mengikuti kegiatan, membuat kegiatan di project ini gitu. Kaget saya, mereka terkejut. Thank you ya Sher ya. Jadi open volunteer 1 tahun sekali ya. Setiap bulan apa? Biar siap-siap. Random tapi Bisa banget ya. Gen Z ini begini nih. Kayaknya lagi pengen rekrutmen, kita buka yuk, buka gitu kan ya. Syaratnya apa? Udah pernah ikut Peace Project. Oh, udah, bentar. Oh, kalau jadi volunteer udah pernah ikut kegiatan Peace Project, jadi sebagai peserta ya? Betul. Oh, oke. Jadi kegiatannya setiap minggu ada atau sebulan sekali? Sebulan sekali kita. Sebulan sekali ya. Nanti bisa di follow Instagramnya Peace Project Indonesia. itu teman-teman ya. Jadi kalau mau daftar jadi volunteer, sekali ikut dulu acaranya, ada minimal nggak? Berapa kali? Berapa SKS? Kalau kemarin sih aku sekali. Boleh kalau misalkan mau beberapa kali kan lumayan ya. Iya. Oke. Thank you. Sekarang ke Wibi yang dari tadi mabuk-mabuk aja. Ya. Wibi, udah siap? Siap? Kata semua? Oke. Ya, nih menarik ya. Bahaya ya, banyak yang dengar. Ini bahas bahaya dulu ya, karena aku juga pengen tahu nih ya, mewakili ya. Sekarang itu penganut bahaya itu ada berapa se Indonesia? Kurang lebih?
kurang lebih dari data terakhir ada 5.000. 5.000 itu seluruh Indonesia atau terpusat di ini? Seluruh Indonesia, karena Seluruh kami Indonesia. juga di 5.000 ya? 5.000. Penduduk Indonesia ada berapa sih terakhir? 800 juta kan belum ya? Hah? Berapa? Oh masih 82? Nggak nambah ya? 282? Kamu 5.000? Iya. Oh ya ampun, kasih tepuk tangan dulu teman-teman buat baik. Survive loh, 5.000 dan akan bertambah dong, ya kan? Atau eksklusif nih? Ya teman-teman yang mau bergabung dengan teman-teman kan Dia buka, dia pengen juga. Oke, ini kalau pengen tahu lebih banyak tentang Bahai, khususnya Bahai Indonesia ya, kalau Bahai internasional kita bisa cek lah ya di Google ya. Itu bisa kunjungan kemana sih? Biar Peace Project juga tahu deh sekalian. Nah. Oke, mungkin kalau teman-teman yang sekarang ada di sini di video ini bisa kebut di yang di C ya di sana. Di Cek ya, oke. Kalau teman-teman mungkin ingin berkunjung di luar dari acara ini, bisa kami tuh ada Instagram juga ya, Komunitas Bahai Indonesia kalau tidak salah. Terus bisa berkunjung ke kantor hubungan luar di daerah Tanah Abang. Kita juga punya website sebenarnya bahai.id. Di situ ada nomor kontak yang bisa dihubungi kalau mau. Oh, oke. Jadi teman-teman ya, yang ingin tahu lebih lanjut tentang Bahai atau pengen bikin paper ya, tulisan tentang Bahai buat skripsinya, buat tesisnya, buat tugas sekolah, itu boleh banget bisa hubungin ke Wibi di 081617. Menurut saya. Masa ya. Oke. Nah, lanjutan ya dari Wibi. Ini sebagai komunitas yang super duper minoritas ya, 5.000 peserta ya, 5.000 warga ya, warganya ya. Apa sih tantangan utama kalian untuk mempromosikan Bahai? Tantangan ya? Iya. Jujur saya itu nggak pernah mikir sebagai tantangan sih. Luar biasa loh, tepuk tangan dulu nih. Ya ampun, keren banget, keren banget. Bukan tantangan ya, sebagai apa kita bilang ini ya, peluang. Peluang. Ya, oke, gimana? Ya mungkin cukup capek juga yang jelasin terus ke tiap orang yang Betul, berbicara betul. apa itu Bahai. Dan mungkin ya memang kita perlu lihat bahwa sekarang teman-teman Bahai belum bisa mendapat semua hak sipilnya, tapi kita harus lihat itu sebagai proses dan kita percaya bahwa kita juga bagian dari protagonis yang akan membentuk perkembangan zaman, perubahan zaman. Jadi kita nggak pernah melihat jumlah kita di seluruh tangan, tapi kita melihat bahwa setiap orang yang ada itu dari 5.000 orang itu adalah nukleus yang akan menyebarkan apapun pembelajaran baik yang kita terima. Very mindful, very demure ya jawabannya ya. Oke, keren banget. Jadi sekarang lebih banyak promosinya itu lebih apa? Sosial media, digital marketing. Balik lagi ya, karena ini agama, kami tidak melihat ini kayak promosi untuk mencari umat. Iya, Karena di Bahai juga dilarang untuk proselitisasi. Tapi kami di akar rumput teman-teman ini banyak punya kegiatan kayak pendidikan anak, pendidikan remaja, kemudian juga ada kelompok-kelompok belajar yang di dalamnya belajar banyak tentang isu-isu yang ada di masyarakat sih sebenarnya. Jadi isu-isu persatuan. Jadi di dalamnya kita belajar nilai-nilai persatuan, lalu nilai moral dasar. Ini berarti kegiatan internalnya di Bahai ya? Ini juga terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Siapapun boleh. Tapi untuk pendidikan formal ikut sekolah biasa Ikut seperti sekolah biasa. biasa, iya. Oh, oke. Mau tanya aja, kalau Bahai di KTP-nya tulisannya apa? Kalau agamanya? Kalau yang terakhir sih kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Oh oke, itu saya baru ya. Itu untuk semuanya ya, yang belum termasuk dalam 6 itu ya. Oke, thank you ini. Nah sekarang saya mau ada pertanyaan umum buat semua narasumber saya ya. Ini contekan saya. Nih, Wibi ini walaupun Bahai juga ikut tembang ya. Iya. Tadi temu kebangsaan ya. Kebangsaan tahun berapa, Wibi? Saya itu ikut tahun 2019. Nah, ini pertanyaan buat sekalian, tapi yang pertama Wibi jawab deh sekalian. Apa sih motivasi kamu tuh untuk ikut program perjumpaan lintas iman? Terbang kan salah satunya ya. Kalau yang lain kan terlibat langsung ya di organisasi lintas iman, saya bilang ya. Oke, gimana nih? Mungkin karena banyak pertanyaan dalam diri saya kan, kita lihat banyak banget tentang narasi-narasi tentang agama di media sosial, di pergaulan kita, yang kadang mungkin tidak sesuai dengan realitanya. Nah, menariknya di pertemuan macam ini tuh kayak kita diberi kesempatan untuk klarifikasi dalam tanda kutip ke teman-teman yang mungkin kita belum pernah ketemu karena komunitasnya tidak sebesar teman-teman yang lain gitu. Jadi di dalam kita bisa mengenal teman-teman dengan latar belakang berbeda dengan lebih baik. Jadi salah satunya untuk mengklarifikasi prasangka-prasangka yang ada di luar sana gitu. Jadi saya senang sih dapat kesempatan waktu itu ketemu sama teman-teman media, sama teman-teman
dari Islam Syiah, dari teman-teman Konghucu, teman-teman Buddha. Jadi saya bisa lebih banyak mengenal apa yang mereka percaya dari sudut pandang mereka daripada apa kata orang di luar sana. Luar biasa banget. Kayak kan? Apa yang memotivasi kamu ikut program Lintas Agama ini? Kan sebenarnya kan OSIS kegiatannya banyak dong, ya kan? Nggak cuma agama muda ini kan? Pasti ada pentas seni lah, ada kegiatan keagamaan, ada kegiatan sosial, ya kan? Kenapa kamu milihnya terlibatnya yang di agama muda ini? Sebenarnya secara keseluruhan, aku sebagai OSIS kan pasti ikut sama semua program yang ada kan. Apalagi aku kan wakil ketua OSIS jadi dewan pengawas nih, jadi harus melihat semuanya secara keseluruhan. Tapi menurut aku program Raga Muda ini tuh sangat menarik dan sangat impactful untuk banyak orang, bukan cuma aku aja dan teman-teman aku sebagai pengurus, tapi juga orang-orang yang bahkan hanya melihat atau bahkan sebagai kolaborator yang kita ajak setiap tahunnya gitu. Aku tuh tertarik banget karena menurut aku toleransi sekarang itu bisa sangat disalahgunakan atau katanya tuh bisa universal banget, karena dengan perkembangan zaman tuh pasti sekarang kita gampang banget kan untuk bersikap intoleransi dan itu dianggap ya udah biasa aja, normal aja kan. Dan sebagai OSIS yang emang targetnya sekarang program ini adalah untuk pemuda-pemuda yang sekarang banyak juga pasti yang paling pesat menggunakan sosial media, jadi menurut aku impactnya bakal sangat besar sekali sih. Keren sekali, thank you. Kalau dari Carlo gimana? Kenapa kamu milih terlibat di Raga Muda? Oke. Jadi sebenarnya kurang lebih memang mirip ya sama punya kalian. Cuman mungkin ada beberapa hal yang membuat ini berbeda. Dari Polres Kanisius sendiri kita menggunakan sistem yang namanya presidium. Jadi OSIS hanya terdiri dari 9 orang. Jadi 9 orang ini akan memegang kurang lebih 12 kegiatan. 12 kegiatan, di mana kita nanti akan membagi-bagi siapa yang memegang ini, megang ini, megang ini. Nah, kenapa saya memilih untuk memegang yang namanya Raga Muda? Itu karena satu hal yang membuat saya terkesan. Itu adalah ketika pelajaran sejarah. Saya tuh teringat dengan yang namanya Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena Sumpah Pemuda ini merupakan suatu hal yang bisa dibilang ajaib. Mengapa ajaib? Karena dari satu hal yang kecil hanya diikuti oleh beberapa pemuda-pemuda terpelajar, itu lama-kelamaan seiring berjalannya tahun itu makin berkembang menjadi besar-besar hingga menciptakan negara Indonesia yang merdeka ini. Maka dari itu saya berpikir kalau misalnya Raga Muda, acara persatuan mengalahkan yang namanya intoleransi di Indonesia pada waktu itu. Maka dari itu saya berpikir, wah ini acara menarik nih. Ini sangat memberikan impact yang besar kepada para pemuda, kepada masyarakat sekitar, apalagi kepada pemerintah. Untuk apa? Untuk melek dan sadar bahwa pemuda kita ini butuh yang namanya persatuan. Dan persatuan juga dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Maka dari itu saya merasa bahwa Raga Muda merupakan program yang sangat menarik untuk diturun tangan secara langsung mengurusi Raga Muda dan juga bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Luar biasa. Boleh bentar lagi Bu, kita kamu kelas berapa sih? Kelas 12. Kamu kelas berapa? 12. Soal kelas 12 juga. Keren sekali. Share dari peserta kenapa memutuskan mau terlibat di Peace Project jadi pengurus? Apa motivasinya? Karena teman-temannya baik, itu pertama. Wah, mengira terus saya. Teman-temannya baik, tapi sebenarnya awal aku pengen ikut adalah karena aku merasa Peace Project ini tuh bisa memberikan impact ke orang-orang yang awalnya kita itu merasa takut untuk bertanya soal agama lain, terus kita tuh diberikan satu ruang yang aman dan nyaman untuk bertanya ke teman-teman yang beda agama kamu tuh apa sih gitu lah misalnya. Diberikan ruang yang aman, terus juga kita jadinya oh ternyata ada ya satu ruang yang enak ini gitu, yang nyaman ini bisa kita sebarkan. Makanya aku jadi humas biar orang-orang tuh kenal sama kita, jadi kita lebih bisa menyebarluaskan nilai-nilai perdamaian kita ini. Iya, bahwa agama itu, kepercayaan itu bisa dijadikan bahan diskusi, bahan pembelajaran, bukan bahan debat ya, atau lagi bahan untuk permusuhan ya. Oke, keren. Nah, Sobat Gakai dong, kenapa Kak Kiki? Jangan bilang disuruh ini ya, disuruh pimpinan ya. Ya terima kasih Kak. Jadi menurut saya toleransi yang udah indah banget di Indonesia ini adalah hasil dari perjuangan pendahulu kita yang mereka sangat kawal terus sampai sekarang kita generasi ya saya milenial
Gen Z bisa merasakan toleransi yang indah di mana di dunia lagi kacau balau, tapi Indonesia masih indah banget toleransinya. Masa sih? Benar. Toleransi Indonesia masih indah. Benar nggak? Benar dong. Benar nggak? Tunggu dijawab loh. Setuju nggak sih? Toleransi masih indah. Buktinya kita bisa bikin festival hari ini kan. Jadi kita generasi muda harus buat aksi nyata untuk generasi selanjutnya. Jangan sampai toleransi yang indah ini hanya di momen abad 21, kita mau generasi yang kita sekarang harus buat untuk generasi abad-abad selanjutnya. Oke, jadi motivasinya Kak Kini adalah untuk meneruskan legasi baik ini ya. Oke, nah kamu tadi gini ya? Oh ya udah, oke, usah kaget. Teman-teman kalau ada yang mau nanya sekali lagi saya undang ya. Langsung, ya, Bapak mau bertanya? Boleh Bapak, silakan berdiri. Bapak yang ikut dulu sebentar ya. Panitia, mic-nya boleh diberikan? Sorry. Panitia di belakang. Siap-siap ya. Siap-siap. Bekam ya. Kayak ujian gak sih? Panitia, mic-nya di belakang boleh disampaikan? Atau saya undang, Bapaknya boleh ke depan, Pak. Nah. Bapak boleh saya undang ke depan? Oh ini, oke, silakan. Dari belakang aja karena sudah ada mic. Budaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Merdeka. Ini temanya toleransi. Kita melihat anak-anak muda ini akhir-akhir ini banyak krisis toleransi ya kan? Banyak egois. Tapi dengan anak muda yang di depan kita ini, Gen Z milenial, kalau bapak kolonial, nama saya Gideon Gintil. Tapi saya memperhatikan kalau ada anak muda di depan ini berbuat buat bangsa ini, maka toleransi itu akan nyata. Karena apa? Zaman sosial media ini sekarang banyakkan negatif thinkingnya. Namun dengan hadirnya anak muda ini bercerita tentang agama, satu kata luar biasa. Kita semangat, kasih support dan semangat. Katakanlah toleransi itu kepada saudaramu, teman-temanmu, bagi kampus di mana engkau berada. Karena krisis toleransi itu nyata dan real terjadi di dalam kehidupan kita. Itu jujur, ya kan? Tapi kalau kalian sudah mulai mau maju, ceritakanlah toleransi. Toleransi beragama sudah luar biasa di Indonesia. Ya, mari kita terus berpacu. Terus katakan toleransi itu baik. Egois to no, tapi toleransi yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Omar. Saya tadi sangat baik cerita. Ada sedikit kita semua bicara masalah. Satu hal, bagaimanapun juga anak muda, generasi muda itu butuh contoh mana dari Pak pemimpin kita, jelas kita. Pada sekarang ini saat ini Pak pemimpin tengah konflik politik. Yang satu kekuasaan, satu ada apa tuh konflik. Tapi Pak menghantam setiap hari. Nah, seperti apa kalian melihat contoh baik kenapa? Karena saat ini bangsa Indonesia ini sedang berada di dalam hitam, tolong gelap. Nah, kalian lah cahaya berita, ada berita bangsa Indonesia. Terima kasih. Sejahtera buat kita semua. Nama saya Babe Ramses dari Aksi Tanggap Kemanusiaan. Kebetulan kalau relawan kami disebutnya jiwa perintis. Juga salah satunya juga ada relawan jiwa perintis untuk perdamaian. Saya tadi tertarik dengan Kak Bibi ya, Pak Bahai ya, dengan bahayanya untuk di Indonesia sendiri kalau di apakah tempat peribadatannya, itu yang pertama. Terus yang kedua, apa sih nama tempat peribadatannya? Memang ini baru ya, apa namanya? Kemudian asal dari negara mana? Mungkin bisa diceritakan secara singkat, bisa masuk ke Indonesia bahaya ini. Nah, kemudian untuk Kak Jers, saya juga pernah ikut programnya Kak Jers di tempatnya Kak Bibi. Iya, saya pernah ikut. Nah, itu sangat menarik untuk kegiatan-kegiatannya.
mungkin ke depan usul saja kita kunjungi dengan agama atau aliran agama yang baru seperti Baha'i ini. Jadi nanti tadi di luar ada beberapa yang baru-baru yang saya kunjungi termasuk Baha'i. Tadi kebetulan ada narasumber di sini sekalian saya tanya karena tadi mau nanya di sana klik matahari ke panas. Jadi saya nggak banyak tanya untuk itu. Untuk Kak Kiki, keren keluarganya sampai sekarang saya terkesan untuk berkunjung ke sana. Ya paling tidak nanti kami misalkan dari relawan-relawan lain itu kan aulanya cukup besar. Bisa nggak kami bikin kegiatan untuk toleransi maupun perdamaian di tempat Kak Kiki? Nah persyaratannya apa Kak? Untuk kakak yang dua, ya, pelajar ya, kita ini harapan masa depan. Harapan masa depan. Saya tadi sangat salut dan bangga. Tapi ada sekedar usulan juga. Ini kan kolaborasinya baru dua sekolah ya. Apa sudah merambah ke yang lain? Ke depan saya harap juga dilibatkan. Jadi bukan hanya Islam dan Protestan atau Katolik, tapi ada agama-agama lain, sekolah-sekolah agama lain juga kan ada tuh, ada Buddhis, Hindu dan lain sebagainya. Barangkali bisa dilebarkan sayapnya untuk mengadakan kegiatan-kegiatan kami dari aksi tangkap kemanusiaan pun siap nanti untuk dilibatkan untuk kegiatan tersebut. Mungkin itu saja Kak Moderator. Terima kasih. Kali ini dulu ya. Nah, ditanyakan kurang lebih politician kali tentang bahayanya. Oke, tadi pertanyaannya Bapak tentang tempat ibadah teman-teman Baha'i di Indonesia. Sejauh ini belum ada Pak di Indonesia. Cuman untuk tempat ibadah memang kita ada namanya Masjidul Afkar. Jadi itu tempat untuk memuliakan nama Tuhan sebenarnya. Dan semua orang boleh berdoa di sana, apapun latar belakangnya. Pertanyaan yang lain tadi apa ya? Ya, tadi apa nama tempat ibadahnya Pak? Masjidul Afkar. Masjidul Afkar itu boleh sedikit gambaran nggak? Bentuk fisiknya seperti apa? Nah, Sejauh ini yang ada di beberapa tempat bentuk fisiknya tuh menyesuaikan dengan budaya lokal yang ada di sana. Oh gitu. Oke, jadi misalnya di Jawa Tengah bisa aja bentuknya judul. Gitu apa gimana nih? Ada patungnya adalah ada 9 pintu masuk. 9 pintu masuk. Ya. 9 pintu masuk ini yang berfungsi semua ya, semuanya bisa dilewati. Oke, jadi bangunan dengan 9 pintu masuk. Ada altar atau mimbar di depannya? Setahu saya tidak semua ya. Kalaupun ada pun itu yang portable, karena kan itu maksudnya tempat untuk peribadatan berbagai orang yang dari latar belakang. Jadi Oh sebenarnya open aja ya, open aja. bisa dipakai. Oke, menggunakan kursi atau kita lesehan seperti sekarang? Tergantung. Maksudnya peserta kita kan nggak lesehan ya, kursi atau lesehan? Tergantung budaya lokal sih. Oh, tergantung budaya lokal juga? Kalau yang di daerah, saya pernah kebetulan datang itu di Kamboja, karena orang sana kalau berdoa, menurut mereka posisi terbaiknya adalah bersila, maka di sana tidak ada kursi. Tapi di beberapa tempat seperti di Jerman, di Amerika itu ada kursi. Oh, tapi yang utama itu adalah 9 pintu ini ya, pasti ada 9 pintu ya. Oke, tadi pertanyaan kedua apa ya? Sejarahnya masuk ke Indonesia. Oh, sama asalnya ya. Asalnya dari Agama Iran tadi. Baha'i itu diwahyukan di Iran, kemudian awal masuk ke Indonesia ada beberapa kali gelombang ya, saya ingat. Cuman dulu ada saudagar dari Iran yang datang ke Indonesia, waktu itu kerajaan dua. Dan then ada juga pelopor dari luar Indonesia yang datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama. Oh, oke, jadi aslinya dari Iran datang ke Indonesia melalui misi perdagangan. Kurang lagi, ya? Iya, siapa melalui misi perdagangan. Oke, menjawab Bapak? Atau mau ditanggapi lagi? Cukup ya? Oke, tadi kasihan nggak ada pertanyaan ya? Udah penasaran boleh kasih sama Mbak? Boleh, 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 apa-apa. Ngomong sebelahan lagi ya kan? Sekalian bikin janji aja kunjungan. Sebenarnya pakem 9 pintu itu ada filosofinya nggak sih? Ini dari pengetahuanku ya, mungkin kalau ada teman Baha'i di sini juga boleh koreksi kalau ini. 9, kenapa angka 9? Karena angka 9 itu angka yang paling tinggi. Oke, iya. Oke, atas nama. Mungkin kita boleh phone friend ya. Ada kebutuhan Baha'i di sini. Kalau ada yang mau bantu jawab, boleh. Atau nanti tolong kunjungi ke booth-nya ya, tanya detail di sana ya. Booth nomor berapa tadi? Di yang blok C. Blok C ya, blok C teman-teman ya. Gitu. Oke. Daya tadi dikasih pesan ya, jangan sekolahnya jangan Islam sama Katolik doang, ajakin yang lain, yang Hindu, yang Buddhis ya, bareng-bareng bikin eventnya, jadi lagam budaya banyak gitu ya. Oke, Pak Kiki tadi dia minta izin ya, bapaknya minta izin ya, tolong diselesaikan baik-baik di luar ya. Oke, silakan Bapak, boleh monggo Pak. Mbak moderator Triple Minority sangat menarik sekali membawa waktunya, dan saya juga suka
hadir di sini, terutama terlihat juga dari posternya saja sudah toleransi, warnanya ada Golkar, PAN, ada PDIP. Gak kesana sih Pak sebenarnya. Tapi boleh juga. Bercanda Pak. Saya Teguh Ruswono dari perkumpulan ASJB, alumni SMA Jakarta Bersatu. Ini sangat sejalan juga, mengingat bahwa perkumpulan kami berdiri sejak 2019, sebanyak 14.000 anggota yang mempunyai keberagaman baik di dalam kepercayaan, agama maupun latar belakang serta status sosialnya. Dan dengan paparan-paparan atau hal-hal yang disampaikan menggelitik sekali pertanyaan, terutama juga untuk menegaskan yang dari Bahari itu ya, bahwa klarifikasi yang Mas ingin sampaikan gitu ya, ataupun sekedar menjustifikasi, lalu apakah dari jumlah 5.000 tersebut gitu ya merupakan penurunan dari sebelumnya, atau apakah ada peningkatan dari 4.000 menjadi 5.000? Karena ini sangat menarik setelah Mbak Moderator menyampaikan relevansinya dengan jumlah total penduduk kita. Tentunya kita tidak ingin itu makin menyusut, yang dalam arti setelah ada pertemuan lintas agama, seseorang merasa nyaman dengan suatu keyakinan, tentunya juga akan mengkomparasi, membandingkan dengan keyakinan lainnya. Nah, tantangan-tantangan tersebut ya, ataupun klarifikasi tersebut sejauh ini, apakah itu juga menyangkut yang sudah dia settle dengan kepercayaannya kemudian beralih, ataukah memang hanya sekedar untuk mengklarifikasikan? Demikian, terima kasih. Thank you, luar biasa sih. Oke, mungkin tadi makanya kenapa saya sebut klarifikasi dalam tanda kutip adalah karena di luar sana banyak berita yang dikeluarkan tanpa melihat sudut pandang dari orang yang memiliki keyakinan itu sendiri. Jadi sebenarnya saya melihat bahwa ruang-ruang inklusif ini bukan sebagai satu ajang untuk promosi agama sih, tetapi lebih ke bagaimana saya dapat mengenal teman-teman lain dari latar belakang lain dengan lebih baik. Karena tentu saya itu kebetulan saya lahir di keluarga yang dari generasi keempat sudah Bahai. Jadi saya tidak pernah punya kesempatan untuk mencari kebenaran dengan mata saya sendiri. Hal ini justru bukan sebagai ajang saya promosi, tetapi sebagai ajang saya untuk mencari apa itu kebenaran dalam pandangan saya sendiri. Tapi memang tentu dari jumlah 5.000 itu ada yang Bahai, itu ada yang dari keturunan seperti saya, ada juga yang mereka dengan sadar mencari sendiri, ada juga yang karena tahu dari teman kemudian merasa tertarik kemudian bergabung ke komunitas Bahai. Tapi mungkin saya juga ingin sampaikan di sini bahwa dalam agama Bahai salah satu prinsip yang penting adalah mencari kebenaran secara independen. Jadi kita percaya bahwa untuk orang berkeyakinan itu tidak boleh disetir, tidak boleh dipaksakan. Setiap orang punya hak untuk mencari dan setiap orang punya hak untuk menentukan. Oke, tadi pertanyaannya adalah dari statistik yang 5.000 tadi itu, apakah ada penambahan, pengurangan, atau multiplying berkali lipat dari yang Mas Yudi berapa sih, umurnya 12 kan ya? 12 tahun kan ya? Dari ini kan Mas Yudi ikut karena udah generasi keempat kan ya? Nah, dari generasi pertama nih, dari keluarganya Mas Yudi, itu apakah memang 5.000 ini konstan atau tadinya 1.000, 2.000 gitu? Tentu ada peningkatan. Mungkin teman-teman yang megang datanya itu ada yang yang mana? Tunjuk aja, sebut nama aja. Mbak Destia dari kantor hubungan luar. Nah, ini apa kita suruh ke depan aja ya? Kayaknya ya. Oh gitu. Oke, mic-nya boleh di-share? Oke, tadi pertanyaan tentang jumlah ya. Iya. Sebenarnya memang tentang jumlah ini karena ini agama dan sebuah keimanan ya. Keimanan itu tidak ada yang bisa mengukur gitu. Jadi sulit juga untuk menyatakan angka secara pastinya, dan terutama tadi secara statistik kita di KTP tertulisnya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi lebih sulit lagi menghitungnya. Tetapi kalau yang terdaftar memang sekitar angka itu gitu, 4.000, 5.000 gitu. Tetapi apakah ini penurunan atau peningkatan? Kalau saya nggak bisa mengatakan secara nasional, tetapi dalam contoh sederhana keluarga saya dulu yang beragama Bahai hanya kakek saya gitu ya. Tapi sekarang ke generasi kedua, generasi ketiga, dan
tadi yang disampaikan bahwa prinsip pencarian kebenaran secara mandiri itu harus diterapkan dalam setiap keluarga Bahai dan anak-anak mereka, sehingga mereka itu beriman dan meyakini ke ajaran Tuhan karena kesadaran mereka bahwa ini adalah sebuah ajaran yang harus dijadikan ajaran hidup seperti itu. Jadi mungkin saya tidak menjawab secara pasti angkanya ya Pak ya, memang agak sulit ya. KTP-nya juga sulit diidentifikasi. Saya bisa bilang saya Sampai kadang-kadang mengandalkan segala cara, yang penting warga gue bertambah gitu loh. Ini selalu banget nih pencarian kebenaran melalui diri sendiri. Hidayah itu harus datang, bukan dipaksain, gitu ya Mbak ya. Cakep, luar biasa, keren. Oke, tadi aku lihat ada Mbak ya. Teman-teman semuanya, selamat sore yang ada di Festival Toleransi pada sore hari ini. Saya Nisa dari Esoterica Forum Spiritualitas. Saya menyimak walaupun agak sama-sama juga dari teman-teman, khususnya teman-teman muda atau teman-teman Gen Z ya, yang mewakili suara kita, karena saya juga bagian dari Gen Z walaupun ujung banget 97. Saya mengapresiasi pertama dari langkah teman-teman yang sudah memulai untuk memberikan ruang atau mengedukasi teman-teman dalam hal toleransi. Tetapi dalam hal ini saya agak curious sedikit, agak kepo gitu. Karena pada hari ini Gen Z atau teman-teman muda saat ini di atas milenial lah ya, itu keterbukaannya terhadap khususnya agama justru hampir mereka tidak peduli. Hampir mereka tidak peduli perihal ritual atau ritus apa yang ada di agama mereka, apa yang harus mereka jalankan sebagai seorang pemeluk agama. Jadi tingkat apatisme generasi muda itu jauh lebih tinggi. Dan pada kali ini, apakah teman-teman sekalian yang melakukan gerakan ya, saya pikir melakukan gerakan di ranah grassroots, di ranah teman-teman SMA, teman-teman SMP atau teman-teman muda lainnya merasakan merasakan kegalauan, kebimbangan itu, dan bagaimana teman-teman bisa membuka kesadaran mereka, atau barangkali apa yang teman-teman lakukan untuk menjembatani apatisme dengan yang seharusnya mereka lakukan dalam konteks keberagaman Indonesia ini. Terima kasih. Itu salah generasi di atasnya juga ya. Berarti kan tidak mengajarkan dengan baik dan benar, ya kan? Makanya kita terima aja ya Kak Kiki ya. Oke. Benar nggak sih kalian apatis? Gitu kan? Agama itu kan dengan ritualnya masing-masing. Ribet amat sih. Sholat mesti 5 kali sehari, iya kan? Tiap hari Minggu mesti ke gereja, Sabtu Minggu, iya kan? 2 lagi yang lain-lain. Kalau Bahai ritualnya apa? Ada sembahyang sih. Sembahyang setiap hari juga? Ya. Setiap hari juga, ya setiap hari juga gitu kan? Kok susah banget ya juggling dengan waktu beribadah, dengan mempelajari keagamaan ini, dengan kegiatan sekolah lah, ya, hang out, healing, me time, gitu kan ya. Nah, kalian menjembataninya di gimana? Gitu loh. Nah, karena kalau kalian sampai terlibat di program lintas agama ini, berarti kan kalian ada kegelisahan sendiri, gitu ya. Kalian ada concern sendiri. Nah, kalian menjembataninya gimana? Mulai dari menurut aku justru dari curiosity itu sendiri sih. Dengan kita membangun exposure yang kayak tadi Carlo bilang, dari orang melihat kelas-kelasnya setiap tahun, ada Raga Muda, ada program ini nih, program apa sih yang kolaborasinya itu dari sekolah-sekolah yang lintas agama. Itu menurut aku dari situ aja orang-orang tuh lama-lama akan bisa kita sendiri tuh, apa sih program ini tuh kayak gimana. Atau enggak sekarang kan apa-apa Gen Z itu kan terkoneksi ya, ngomong sama teman, lu gimana gitu. Jadi pas itu akan, menurut aku itu salah satu cara kita untuk ngebangun curiosity itu melalui acara-acara kita. Nah, biar knowledge itu tuh terjembatani lah, dan keinginan untuk tahu lebih tentang orang lain, tentang kepercayaan yang lain, ritual lain itu terbangun. Dan jangan gimana? Oke. Kalau dari aku sendiri sebenarnya jujur saya dulu prihatin ya. Prihatin kenapa? Karena gak usah jauh-jauh deh, dari teman sendiri aja. Dari teman sendiri itu banyak yang kalau dari Kanisius kan Katolik, banyak yang kayak, aduh, males nih ikut misa. Apalagi ada yang namanya itu misa mingguan. Kayak, aduh males sih setiap Jumat harus ikut misa. Kenapa sih nggak di kelas saja? Nah, banyak yang kabur-kaburan lah istilahnya. Itu tuh merupakan hal yang gimana ya, sebagai seorang Katolik itu kayak, masa cuma sekedar misa yang cuma sehari seminggu aja masih males.
gimana kalau kita harus ngelakuinnya setiap hari gitu. Dan itu merupakan hal yang menjadi concern dari saya sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Gen Z ini, teman-teman saya ini banyak yang apatis tentang agama ini? Dan ternyata setelah saya telusuri cukup mendalam, itu adalah disebabkan salah satunya tentang globalisasi. Oke, globalisasi dalam apa nih? Usrek, COC? Bukan, globalisasi ya salah satunya itu. Kenapa? Karena banyak informasi yang lalu lalang dalam globalisasi ini. Jadi banyak dari teman-teman saya yang kayak sudah terlalu nyaman dengan teknologi yang ada, dengan globalisasi yang ada, dengan pergaulan yang ada, pergaulan baru, dan itu tuh menyebabkan bahwa nilai-nilai agama itu seperti makin lama itu tersingkirkan. Hal tersebut itu sangat memprihatinkan loh sebenarnya. Dan akhirnya saya menemukan bagaimana cara membuat mereka semua dapat mengerti kalau oh agama itu begini, ternyata agama itu harus begini, gini. Alasannya apa? Itu tuh sebenarnya kuncinya satu yang saya temukan adalah bagaimana mereka harus mengalami secara langsung gitu. Tuh bapak-bapak yang ibu punya anak dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Thank you. Kalau share gimana share? Aku sebenarnya waktu mbaknya bilang anak-anak muda apatis soal agama, sebenarnya fun fact, saya dulu adalah orang yang apatis juga terhadap agama saya. Oke, sorry share kamu apa share? Aku Katolik. Oke. Oh ya, orang Katolik emang apatis kok. Aku benar anak apatis. Jadi kayak waktu karena Peace Project ini justru aku jadi mulai belajar soal agama lagi. Karena si Peace Project ini sering ke tempat-tempat ibadah, terus pernah ke gereja Katolik, aku jadi kayak kok aku ngurusin teman-temanku yang ke tempat-tempat ibadah lain, tapi kok aku sendiri jarang sih ke tempat ibadahku sendiri. Malu ya. Ngaca gitu ya. Terus juga sama kayak teman-temannya si Carlos ini juga awalnya aku juga orang yang males seminggu sekali ibadah, terus lama-lama gara-gara belajar dan mendapatkan acara Peace Project yang seru-seru itu, jadi kita terexposure sama kalau agama itu bukan hal yang serius-serius banget kok, bisa kok agama dipelajari dengan cara yang fun, cheerful gitu. Jadi tergantung dari acara itu juga. Oke, nah kalau ini kamu punya semua alasan di dunia untuk apatis, ya benar dong ya? Sudah umatnya sedikit, tempat ibadahnya sedikit, ya kan? Yang tempat ibadahnya ada di mana-mana, di setiap kelurahan ada aja tuh masih males gitu loh, apalagi kamu gitu kan ya? Nah, gimana sih kamu jatuh cinta berulang kali sama Bahai gitu? Dengan usia kamu yang masih muda ini, kamu punya banyak banget alasan untuk ngapain sih capek-capek gue ikut uang gitu, ya kan? Mungkin pada akhirnya semua kan kembali ke kesadaran kenapa ada ritual, kenapa ada perintah, kenapa ada agama. Menurut saya begitu orang sadar akan sesuatu, apapun tantangan di depan, apapun challenge, mereka akan lawan challenge itu sih. Apalagi cuma males dan sadar. Dan kesadaran ini ya tentu ditemukan lewat kegiatan-kegiatan yang selama ini teman-teman lakukan ya. Maksudnya setiap orang pasti punya alasan untuk mempercayai sesuatu, dan setiap orang punya alasan untuk mau melakukan sesuatu, dan hal ini tentu bisa ditemukan kalau kita mencari kebenaran, kembali lagi mencari kebenaran, dan pada suatu titik kita akan merasa puas bahwa itu adalah hal yang saya percaya. Itu aja sih alasan. Ya, thank you. Ini ya teman-teman ya, agama itu buat didiskusiin, buat diobrolin ya, bukan buat berantem. Oke, ada lagi teman-teman yang mau nanya? Kita udah open floor. Nih, ini temannya siapa? Yang enakan, teman kamu? Wah, dari Kanisius ya. Kamu mau nanya sama siapa? Ke Kak Wibi. Kak Wibi, oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Maza Olivia dari Kolsa Kanisius. Oke, silakan. Tadi saya baru datang dan saya tergelitik dan lebih ke penasaran sih terkait agama Bahai ini. Saya baru pertama kali, baru tadi saja saya mendengar agama Bahai. Dan dari yang saya dengar itu berasal dari agama Iran atau Irak. Iran. Dan kita tahu kalau agama Iran itu adalah negara Iran adalah negara Muslim, betul? Nah, mungkin saya penasaran apa ciri khas atau kekhasan dari agama Bahai ini yang menjadi sesuatu yang menonjol, apalagi itu berasal dari agama Iran, dari negara Iran, yaitu agama negara dengan beragama Muslim. Jadi apa kekhasan atau ciri khasnya? Gitu. Bicara tentang kekhasan ya,
jujur cukup bingung jawab ini karena Bahai itu bukanlah sesuatu yang berfokus pada ritual semata ya, tapi tetap saya sebagai umat Bahai, saya banyak belajar tentang ajaran dan prinsip-prinsip. Itu alasan kenapa saya percaya pada Bahai. Kayak, kita percaya bahwa semua agama itu sumbernya satu, maka saya tuh nggak banyak belajar tentang ritual sih, karena ritual yang wajib ya mungkin doa dan sembahyang saja ritual di Bahai. Atau gini, mungkin lebih simpelnya ya, misalnya Widi ya, dari agama lain kita tahu nih ya, ritualnya Bahai itu lebih mirip sama yang mana? Apakah dengan Katolik kah, dengan Islam kah, dengan Hindu kah, dengan Buddha kah? Biar teman-teman ada bayangan nih, gitu ya. Kurang lebih Bahai ini ritualnya kayak apa? Karena tadi sudah disampaikan kan, Iran itu kan negara Muslim kan, gitu kan? Apakah Bahai ini ritualnya mendekati Muslim, gitu? Ada mirip-miripnya, gitu atau gimana? Kalau bicara ritual yang wajib kan setiap hari adalah doa dan sembahyang. Doa kita itu bebas dengan bahasa apapun yang kita, maksudnya bahasa ibu kita ya, karena kita percaya bahwa Tuhan itu mengerti bisa semua bahasa, tapi mengerti semua bahasa. Kemudian sembahyang tentu di dalamnya ada bacaan yang harus dihafalkan dan juga gerakan-gerakan. Kalau dibilang mirip, mungkin kalau kita fisik semua agama juga mirip ya, sebenarnya satu ya. Sama-sama berdoa, mungkin yang bikin beda adalah bahasanya. Sama-sama percaya pada satu kekuatan yang jauh di atas kita, percaya pada Tuhan. Gitu. Kita juga ada puasanya ya mungkin dari, kalau saya bisa jelaskan, dari matahari terbit sampai matahari terbenam itu kita tidak makan dan minum, itu dilakukan setahun sekali selama 19 hari. Selama 19 hari puasa. Dari matahari terbit sampai matahari tenggelam selama 19 hari tidak makan tidak minum. Oke, 19 hari ya. Itu biasanya di bulan apa? Itu di bulan Maret. Di bulan Maret selama 19 hari. Oke. Tapi aktivitas lain boleh ya? Kalau camping kan tidak boleh sama sekali keluar kan? Oh boleh ya. Oke. Tidak makan dan tidak minum ya. Oke. Cukup puas gak? Dek? Adik. Tuh, siap-siap ya. Siap-siap. Kita berandai-andai. Ini kan kita ngomongin teman-teman semua sudah terpapar dengan baik, dengan informasi baik mengenai program lintas agama, ya kan? Yang tadinya nggak tahu Bahai, tiba-tiba sekarang tahu Bahai, ya kan? Di depan sana juga masih ada teman-teman sih, kalau mau nanya bisa, ya kan? Agama tuh nggak cuma 6 tuh kebetulan yang diakui di KTP, ya kan? Sisanya tuh banyak, gitu loh, ya kan? Kalau manifest, ya, ikutin sama kayak kita, ya. Kalau kamu jadi presiden, ya, program atau kebijakan apa yang akan kamu ambil, kamu lakukan, ya, untuk menjaga toleransi Indonesia? Perlu waktu pikir ya? Oh belum? Ya udah. Buahnya silakan dulu sekalian. Ya. Jadi apa sih lebih ke pribadi sendiri sih? Jadi kalau di beberapa lapangan pekerjaan ataupun di kehidupan sehari-hari kita tuh merasa diatur banget secara agama, di tempat kerja, di pernikahan gitu, kita harus satu agama nih, harus ini, kalau enggak dipersulit, enggak ini itu, atau enggak pas kita harus kerja kadang tuh ada tuh syarat yang harus agama ini karena gini, padahal sebenarnya kita tuh bisa belajar sambil kerja gitu kan. Jadi kalau bisa ya dikurang-kurangin lah ngurusin agama orang, tapi ya kita lebih menyebarkan edukasi soal agama ini aja. Kamu lebih akan memperbanyak program tentang agama. Iya. Enggak, misalnya KTP-nya nggak usah ada kolom agama, misalnya gitu, ya. Atau ada undang-undang yang mau diubah, mungkin undang-undang penistaan agama kita tiadakan, gitu kan ya. Oke, share berarti ke pendidikan ya. Oke. Udah cukup deh. Oh boleh ya. Oke, silakan. Mungkin karena ini pembicaraan aku organisasional banget ya. Pasti sama banget. Pokoknya program nyata ya kalau kamu jadi presiden ya. Menurut aku engagement itu sangat penting. Orang-orang terekspos dengan banyak perbedaan di sekitarnya itu sangat penting dan itu sangat eye opening ya. Jadi menurut aku it would be very nice untuk ada program besar yang memang diakui, yang maksudnya ya itu orang tuh eksposnya besar akan program itu yang dimana berpusat kepada toleransi apalagi agama, yang siapapun bisa ikut, kepercayaan apapun, agama apapun, dan itu menurut aku orang-orang yang ikut juga pasti akan mendapatkan experience baru, exposure baru, dan itu penting sih menurut aku untuk menjaga kevalidasian dari setiap
kepercayaan. Oke, kalau boleh aku simpulkan, kalau Kayla jadi presiden, teman-teman, Festival Toleransi ini akan menjadi event nasional. Benar nggak sih? Iya dong, iya kan? Tepuk tangan dong. Kita yang udah hadir ke sini, Festival Toleransi pertama dalam sejarah. Kalau Kayla jadi presiden, ini akan jadi event nasional ya. Nggak cuma di Galeri Nasional, mungkin kita bikin di GBK ya, dari JCC ya. Oke, dari Carlo, silakan Carlo. Oke, jadi baru mendapatkan beberapa insight. Dapat apa? Ini the insight. Oke. Jadi ini dari sebuah pengalaman nyata ya, seperti ini sebuah momen belusukan lah bisa dibilang. Jadi ada satu ketika saya membandingkan antara budaya hidup di Jakarta, di perkotaan lah notabene-nya, dengan budaya hidup di pedesaan. Waktu itu adalah di Wonosobo. Jadi waktu itu saya turun langsung ke lingkungan-lingkungan pedesaan yang masyarakatnya masih tradisional, rumahnya beberapa masih menggunakan lilin dan juga mereka kerjanya sebagai petani atau nggak peternak, dan juga mereka sering gitu yang namanya adalah kumpul bersama. Dan hal yang membuat saya tergelitik adalah budaya mereka di perkotaan dan di pedesaan itu sangat berbeda jauh. Di pedesaan mereka itu sering berkumpul bersama untuk apa sih? Untuk bersilaturahmi. Padahal mereka punya keagamaan yang berbeda-beda. Walau ada yang agamanya terdaftar di KTP, ada juga yang masih agama di luar KTP. Waktu itu contohnya adalah kejawen. Sebelahnya juga. Ya, jadi itu sangat membuat saya terkesan adalah mereka tuh merasa bebas untuk berbicara tentang agama mereka sendiri. Mereka nggak terikat kalau misalnya ngomongin agama nanti bisa kena pasal nih, bisa ditangkap nih. Mereka itu nggak ada sama sekali. Jadi mereka feel free buat yaudah kita mau mengeluarkan pendapat kita bagaimana, ya yaudah keluarin aja. Dan itu merupakan salah satu kunci bagaimana mereka bisa hidup rukun. Jadi nggak ada yang ngomongin di belakang, nggak ada yang kayak nggak seneng nih sama agama, itu nggak ada sama sekali. Nah kalau kita kembali ke perkotaan itu masih yang namanya apa ya, hal-hal yang berbau agama itu dikenalnya terlalu sensitif, sangat sensitif, dan kita ngomong ini bisa kena undang-undang, kita ngomong ini bisa viral. Nah jadi bagaimana dan apa langkah yang akan saya ambil apabila saya menjadi presiden untuk mengatasi masalah keagamaan ini adalah bagaimana kita menciptakan ruang untuk masyarakat ini berkontribusi, untuk masyarakat bertukar pikiran dan bertukar pengalaman, karena kita ini masih terlalu tertutup. Kita nggak tahu agama mereka bagaimana, alasan mereka begini bagaimana, tapi kita terlalu yakin dan percaya bahwa agama kita ini yang paling benar, dan hal tersebut merupakan hal yang salah menurut saya. Maka dari itu sebagai presiden perlu untuk memberikan peraturan-peraturan yang melonggarkan ekspresi masyarakat tentang kebudayaan dan keagamaan ini khususnya, seperti itu. Oke, setuju sama presiden? Setuju ya. Jadi kalau jadi presiden, kemungkinan kita punya namanya Hari Nasional Guyup, ya. Kita duduk bareng, ngobrol, ya. Dan mungkin itu undang-undang pasal-pasal penistaan agama dan pencemaran nama baik akan ditiadakan oleh Carlo, ya. Biar orang bisa bebas berekspresi, gitu ya. Oke, nggak pakai kesinggung ya, baper-baperan nggak ada ya Carlo ya. Masih itu ya. Oke, silakan presiden dari Bahai. Jujur nggak pernah seumur hidup mikirin jadi presiden, karena di Bahai nggak boleh politik praktis kan ya. Oh iya. Jadi dari tadi ini tapi ini dari tujuan besar, ya. Coba. Yaudah yang kepikiran aja yang tiap hari ke kantong yang tadi disebut juga KTP kalau agama, karena selama ini ngerasa kayak ada ribet aja gitu kalau ngurus apa-apa karena agamanya tidak masuk enam. Ya. Cuman kalau emang itu ya saya milih di antara mereka aja dan nanti deh. Gitu, support aja ya. Titik-titik ya tolong ya. Kalau agama dengan KTP dibuang ya. Oke, siap. Kak Kiki. Kalau saya karena populasi Indonesia hampir 50%-nya anak muda, jadi tentunya saya akan concern ke anak muda, ya kan? Saya panggil mungkin staf khususnya semua anak muda. Terus bukannya saya nggak percaya sama orang tua, tapi kayaknya saya mau dengar suara-suara anak muda gitu. Jadi kayak di divisi Kementerian Pendidikan, terus tentang kepemudaan, terus tentang kayak kemarin Global Peace bikin warawiri kayak wisata religi ke museum plus ke rumah ibadah. Kayaknya itu juga perlu ditingkatkan juga, seperti event-event berkunjung ke museum, terus art kayak art center itu saya pengen perbanyak gitu loh, karena anak muda sekarang kan jiwanya tuh mungkin dingin dan dia harus bersentuhan dengan seni-seni seperti ini gitu kan. Jadi budget
Kementerian Pertahanan saya akan cut. Ini udah spesifik ya, Oke. Jadi nggak ada tuh beli alat senjata dan saya akan gunakan buat SDM manusia, apalagi anak muda. Tapi Pak, kalau kita diserang gimana Pak? Iya ya, ngerti. Pertahanan itu kan nggak harus budgetnya buat melindungi Indonesia. Oke. Thank you Kak Kiki, luar biasa loh. Sampai bikin udah bikin anggaran saya mau ambil anggaran dari mana. Jadi kalau dari Kak Kiki akan memberdayakan anak-anak muda, karena anak muda ini adalah masa depan bangsa dan mereka sudah terbukti di sini teman-teman ya, bahwa mereka open minded, ya sudah terjun dengan sendiri dengan kesadaran sendiri lintas agama. Mereka tahu agama yang mereka anut sekarang dan mereka mencintai agamanya. Mereka open terhadap informasi dan mereka bisa menyaring, ya kan? Itu yang akan dipilih Pak Kiki, Pak Presiden Kiki sebagai warganya. Yang lain ya saya Pak Kiki ya. Oke, nah sekarang sudah mau habis waktunya, tapi saya minta kalimat pamungkas dari teman-teman, ya. Siapkan berikan closing statement dari teman-teman sebagai selaku pelaku dan alumni dari program perjumpaan lintas iman, alumni kan ya, pelaku ya. Tolong dong, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana, mau umur berapapun, ya. Oke, Carlo kayaknya udah siap, Presiden Carlo. Silakan Presiden Carlo. Oke, jadi mungkin kata-kata penutup dari saya, semua kalangan adalah perlu kita ketahui bahwa keragaman ini merupakan plus point bagi kita negara Indonesia. Tetapi dari keragaman ini merupakan bentuk bilah bermata dua. Apabila kita tidak mengasahnya dengan baik, hal tersebut mungkin akan kembali menyerang kita. Dengan apa bentuknya? Seperti perpecahan. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, generasi tua, itu akan lebih baik apabila kita mengasah bilah kita ini, bilah keberagaman ini dengan baik dan matang. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan bahwa seluruh keragaman yang Indonesia punya itu semuanya menghasilkan atau memberikan dampak positif bagi negara kita. Dengan cara apa? Dengan kita mendukung seluruh gerakan-gerakan persatuan yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, thank you Carlo. Tadi silakan. Saya akan tetap gigih dan tetap tidak akan pantang menyerah untuk pendidikan, perdamaian, dan kebudayaan. Thank you, Kak Kiki. Chef? Always put your humanity above religions and selalu usaha untuk membuka pikiran dan ikut dalam kegiatan-kegiatan toleransi karena kegiatan-kegiatan ini yang bikin kita tuh bisa membuka mata kita dan nggak menutup kemungkinan buat kita tahu bahwa ada hal-hal lain yang bisa kita pelajari dari orang lain. Thank you. Kayla? Kita tuh kadang nggak menyadari sama kekayaan dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Kadang kita menutup sebelah mata kita akan hal itu. Tapi dengan kita mengikuti banyak aktivitas yang mendukung dan memvalidasi hal itu, menurut aku akan sangat membantu dalam perkembangan pemikiran itu ya. Dan ketika kita melihat betapa kayanya dan betapa uniknya orang-orang di sekitar kita, kita akan sangat bersyukur kita hidup di sini. Oke, and last but not least, Bibi, silakan. Ya, kalau aku mungkin apapun agama kita, apapun latar belakang kita, apapun suku kita harus ingat bahwa kita ini satu sama manusia semuanya dan semua orang ini mulia. Jadi hentikanlah kayak pikiran-pikiran prasangka dengan cara perbanyaklah berbicara dengan teman-teman dengan latar belakang berbeda. Lalu pandanglah perbedaan sebagai satu alasan untuk bersatu, bukan untuk memisah-misahkan dan mematahkan. Thank you, big applause teman-teman buat narasumber pada hari ini. Terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya selama kurang lebih 2 jam ya, kita nggak berasa ya ngobrol ya. Saya Angelina Santi, berikut narasumber Kiki, Wibi, Syah, Carlo, dan Kayla mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Anda adalah audiens yang luar biasa dan supportif kita yang pertama teman-teman. Sampai bertemu lagi di event Festival Toleransi berikutnya. Kita masih punya banyak talk show dan diskusi ya. Mulai besok itu kita punya bintang tamu yang luar biasa, Tania ya. Ada dari Ibu Sinta Nuria Wahid ya. Kemudian ada juga Sujiwo Tejo besok ya. Ada Tri Utami seniman-seniman. Jadi pastikan teman-teman besok hadir di sini. Kita akan start seperti biasa di pukul 10 sampai jam 6 sore malam. Oke.